Kick off aksi besar 27 Oktober serempak seluruh Indonesia. Untuk DKI Jabar Banten masuk Jakarta. Nanti titik aksinya, titik kumpul aksi di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di seberang Sarina. Seberangnya Sarina tuh kantor PBB. Dari kantor PBB kita aksi 1-2 jam, setelah itu long march ke istana. Di istana kita menyampaikan isu naikkan upah 15%. Aksi bergelombang. Nah, ini puncaknya. Aksi bergelombang terus-menerus. Aksi bergelombang. Dari mulai kick off-nya, launching-nya 27 Oktober. Mohon perhatian semuanya. 27 Oktober. Kick off aksi bergelombang. Ya, jadi kick off aksi besar. 27 Oktober. Serempak seluruh Indonesia. Untuk DKI Jabar Banten masuk Jakarta. Ulangi, untuk DKI Jabar Banten masuk Jakarta. Target massa 10.000. Target massa 10.000. Ada dua isu. Satu, naikkan upah minimum 15%. Dua, stop perang Israel-Palestina. Beri kemerdekaan Palestina sesuai resolusi PBB. Ada dampak nanti ke buruh. BBM naik. Habis-habisan nanti BBM itu. Tapi kita juga tersayang BBM adalah tentang kemerdekaan Palestina. Nanti titik aksinya, titik kumpul aksi di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di seberang Sarina. Seberangnya Sarina tuh kantor PBB. Dari kantor PBB kita aksi 1-2 jam, setelah itu long march ke istana. Di istana kita menyampaikan isu naikkan upah 15%. Hanya Indonesia satu-satunya negara ketika krisis ekonomi. Ketika ekonomi memburuk pasca pandemi COVID, yang dipotong gaji buruh 25%. Permenaker nomor 5 tahun 2022. Di seluruh dunia nggak ada. Seluruh dunia tuh kalau krisis ekonomi, yang pertama dipotong manajer. Ada nggak manajer di pabrik dipotong? Yang kedua direkturnya. Ada nggak direktur yang dipotong upahnya? Baru menterinya. Coba tanya Menteri Tenaga Kerja. Mau nggak dipotong 25%? Baru presidennya. Bahkan di Honduras, presidennya dipotong 90% gajinya. Menterinya 70%. Pedro Castillo dipotong 60% di Peru. Lula waktu itu pun dipotong sampai 50%. Hanya di Indonesia. Gaji presiden nggak dipotong, gaji menteri nggak dipotong, gaji manajer nggak dipotong, gaji direktur nggak dipotong, gaji buruh dipotong 25%. Hanya di Indonesia. Super ngawur. Inilah kalau partai buruh nggak bisa masuk parlemen. Saudara tolong bantu partai buruh masuk parlemen. Udahlah, nggak usah sok-sokan. Mau partai-partai agama, partai-partai nasionalis. Mana ada yang belain kita ketika upah dipotong 25%? Sampaikan pada buruh-buruh itu melalui Sapa Pemilih. Tolong kerjakan Sapa Pemilih. Pabrik pulang, buruh itu pulang dari pabrik. Kasih brosur-brosur. Kalau nggak punya duit, cukup ngomong. Kami berjuang upah 15%. Ayo bantu. Extraordinary. Kerja luar biasa. Jangan biasa-biasa aja. Termasuk upah. Kita mau dihantam lagi dengan revisi PP nomor 36. Tadi udah disinggung. 1% kita mau dikasih naik. Jahat benar mereka ini. Konspirasi jahat. Pemerintah dan pengusaha. Kementerian dan pengusaha hitam. Udah jelas-jelas PNS TNI Polri naiknya inflasi plus pertumbuhan ekonomi 8%. Kalau lo mau pakai omnibus law, kita juga inflasi plus pertumbuhan ekonomi plus mempertimbangkan juga indeks tertentu. Katakanlah indeks tertentu itu di Permenaker nomor 18 0,1 sampai 0,3. Kira-kira kita akan naik 6%. Ini dibikin PP nomor 36 revisinya 1%. Jahat benar. Mana Dewan Pengupahan kita di nasional? Nggak diajak ngomong.
Di provinsi dan nggak diajak ngomong. Di kabupaten kota dewan pengupahan nggak diajak ngomong. Makanya jangan sok tahu nih dewan pengupahan. Mau mutusin aja. Ikutin instruksi organisasi masing-masing. Setidak-tidaknya perintah KSPI jelas. Nggak boleh mundur. Jangan tanda tanganin. Walk out. Setelah menyatakan. Nanti masalahnya kalau dibilang kita walk out tanpa menyatakan sikap, menyerahkan tertulis. Jadi boleh walk out. Tapi menyerahkan tertulis naik 15%. Jangan walk out tanpa memberikan sikap. Itu kemudian dijadikan alasan saudara walk out. Makanya saudara kenapa walk out? Maka kami putuskan sekian. Jangan. Kasih sikap kita 15%. Ya, ajarin di Dewan Pengupahan. Sikap bersama 15%. Setelah itu keluar. Itu kuat. Gitu. Ya. Biar rakyat lihat. Biar buruh lihat. Hanya partai buruh yang mendedikasikan dirinya kepada perjuangan kelas pekerja. Bawa itu bendera partai buruh. Bawa sebanyak-banyaknya. Setiap aksi. Baik aksi pengawalan saat Dewan Pengupahan maupun aksi bergelombang. Saatnya setelah 27 Oktober aksi bergelombang. Kita lawan terus. Tentang mogok nasional yang rencananya 10 November udah resmi diputuskan di rapat KSPI. Saya minta kita tunda dulu. Karena saya lupa saya pergi ke Jeneva. Ya, kita tunda kapan nanti kita putusin bareng lagi. Yang penting ini aksi bergelombang dulu, pemanasan. Mari kita berjuang bersama. Hanya dengan berjuang inilah kita akan bisa merubah nasib kaum. 27 Oktober, 27 Oktober turun ke jalan. Free Palestine dan naikkan upah 15%. Kalau ada yang nanya, kenapa ikut-ikutan Free Palestine? Serikat buruh dan partai buruh di seluruh dunia, serikat buruh dan partai buruh di seluruh dunia, dia akan cinta kemerdekaan, anti perang. Saya udah ceritakan kenapa orang Palestina, Indonesia harus membantu Palestina. Saya sedikit ya. Syarat merdeka satu negara ada 4. Wilayah, ada pemerintah, ada rakyat, dan yang keempat, ada pengakuan internasional. Ketika Soekarno-Hatta memproklamirkan Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, 3 udah ada. Wilayah Republik Indonesia, rakyat Indonesia, pemerintahan Indonesia dipimpin Soekarno-Hatta. Presiden dan wakil presiden. Yang belum ada tuh 1, pengakuan internasional. Nah kalau nggak ada pengakuan internasional, Indonesia nggak disebut merdeka. Nggak bisa. Kayak Palestina kan pengakuan internasionalnya nggak ada. Pemberontakan di seluruh dunia karena nggak ada pengakuan internasional nggak bisa disebut merdeka. Nggak bisa masuk PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bung Karno manggil namanya Kiai Haji Agus Salim. Teman sekaligus anak didik Hos Cokro Aminoto. Raja Jawa tanpa mahkota. Dia adalah pemimpin buruh yang menulis buku Sosialisme Islam. Kiai Haji Agus Salim bersama Suryo Pranoto, kakak kandung dari Ki Hajar Dewantoro. Jadi diutuslah Kiai Haji Agus Salim oleh Bung Karno. Kiai pergi ke Gamal Abdel Nasser, presidennya Mesir. Minta pengakuan Mesir bahwa Mesir mengakui Indonesia merdeka agar apa yang kita proklamasikan ini sempurna menjadi sebuah negara merdeka. Pergi singkat cerita Kiai Haji Agus Salim ketemu dengan Gamal Abdel Nasser. Tuan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser. Saya diminta oleh Bung Karno agar rakyat Mesir dan pemerintah Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Gamal Abdel Nasser ini temannya Bung Karno. Wahai Kiai Haji Agus Salim, kau tunggu di sini sebentar, saya panggil dulu Mufti Mesir. Mufti itu mungkin seperti guru agama tertinggi negara. Ketua MUI kali kalau di Indonesia ya, Ketua Umum MUI. Majelis Ulama Indonesia. Dipanggillah Mufti Mesir yang juga Mufti Palestina. Tuan Mufti Palestina yang juga Mufti Mesir. Saya diminta oleh Bung Karno sahabat saya untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Apa pendapat Tuan? Mufti Palestina bilang, Tuan Presiden yang mulia, Tuan Presiden, beri saya kesempatan untuk sholat dulu, istikharah, memohon petunjuk pada Allah. Baiklah, Kiai Haji Agus Salim suruh pulang ke hotel menginapnya. Mufti Mesir
pulang ke rumahnya. Satu hari kemudian menghadap mufti Mesir sekaligus mufti Palestina. Jadi mufti Palestina, Tuan Gamal Abdel Nasser, saya mengeluarkan fatwa sebagai mufti Palestina. Ingat loh, fatwa itu tinggi sekali keputusan. Bahwa pemerintahan yang Tuan pimpin dan rakyat Mesir harus mengakui Indonesia merdeka. Coba. Kalau tidak ada Palestina, tidak akan Indonesia merdeka. Itulah kenapa Indonesia wajib sampai kapanpun mendukung kemerdekaan Palestina. Karena Palestina lah yang melengkapi syarat keempat pengakuan internasional sehingga Indonesia merdeka. Agama apapun rakyat Indonesia, dia harus mendukung kemerdekaan Palestina. Karena ketika mufti Palestina mengeluarkan fatwa kepada Presiden Gamal Abdel Nasser, dia tidak memandang agama mana. Dia ingin Indonesia merdeka. Maka dengan itu Indonesia kemudian Kiai Haji Agus Salim lapor ke Bung Karno ke Indonesia. Tuan Presiden, Mesir telah menyatakan Indonesia adalah merdeka. Dan itu atas dasar fatwa, bukan atas dasar SK Presiden Mesir. Fatwa yang kemudian Presiden Mesir terima. Fatwa mufti Palestina. Jadi wajib hukumnya orang Indonesia mendukung Palestina merdeka. Di samping efek ekonomi yang tadi Bung Iwan cerita, itu pasti. Ya udah pasti itu BBM. Karena Timur Tengah kan Yaman, Suriah, Arab Saudi, Qatar. Itu kan penghasil minyak semua. Sampai ketemu di Medan Perjuangan. 27 Oktober. Ingat sekali lagi. 27 Oktober. Jawa Barat, Banten, DKI masuk Jakarta. Ke kantor PBB. Free Palestina. Ke Istana Negara. Naikkan upah 15%. Setelah itu 30 Oktober hari Senin dan seterusnya sampai 30 Januari 2024 aksi bergelombang. Terus aksi